Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini, video khusus untuk mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Untuk pertemuan kelima ini, pertemuan kelima ya hari ini, jadi untuk pertemuan 6, 7, kemudian UTS. Nah, jangan mikir UTS dulu. Kita belajar dulu tentang akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Oke, kita artikan dulu apa yang dimaksud dengan musyarakah. Ya, kita ulangi lagi, kita review. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari definisi ini? Bedanya apa dengan mudharabah? Kalau mudharabah apa? Hanya satu yang memberi kontribusi dana. Kalau di musyarakah ini, masing-masing memberikan kontribusi dana. Untuk keuntungan, kalau keuntungan nanti dibagi berdasarkan kesepakatan. Ada nisbahnya, berapa persen banding berapa persen. Kalau rugi, berdasarkan kontribusi dana. Ini semua diatur dalam PSAK 106 tentang musyarakah. Yuk kita lihat alurnya. Alurnya kita lihat dari nomor 1. Yang pertama adalah negosiasi dan akad musyarakah. Siapa ini pelakunya? Ada bank syariah dan nasabah. Dua ini masing-masing adalah pemilik dana. Karena apa? Kita sedang ada di akad musyarakah. Sama-sama pemilik dana. Walaupun nanti yang kerja, yang mengelola adalah yang nasabah mitra aktif. Tapi sama-sama memberikan modal. Itu yang pertama. Negosiasi dan akad musyarakah. Setelah itu, maka pelaksanaan usaha produktif. Akad, oke, lalu dijalankan usahanya. Setelah dijalankan usahanya, maka ada dua kemungkinan, yaitu keuntungan atau kerugian. Kalau keuntungan bagaimana? Kalau ada untung, maka dibagi sesuai dengan nisbah. Berapa persen dibagi berapa persen. Kalau kerugian, maka ditanggung bareng-bareng, ditanggung bersama-sama sesuai dengan modal yang disetor tadi. Itu. Maka kalau sudah tinggal dibagi, masing-masing memperoleh porsi laba. Dan Bank Syariah menerima kembalian modal karena tadi statusnya adalah nasabah ini meminjam uang dari Bank Syariah. Jadi ceritanya nasabah pinjam uang, Bank Syariah juga ngasih uang. Jadi sama-sama memberikan dana untuk pelaksanaan usaha produktif dalam akad musyarakah. Nah, untuk jenis musyarakah berdasarkan apa yang dikerjasamakan ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah musyarakah hak milik atau syirkatul amlak. Adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Yang saya garis bawahi di sini, yang saya tebalkan di sini adalah kepemilikan salah satu barang. Hak milik bareng-bareng bersama-sama. Itu yang dinamakan musyarakah hak milik. Untuk jenis yang kedua adalah musyarakah akad. Akadnya bareng-bareng, akadnya bersama-sama. Akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Itu. Jadi ada dua jika berdasarkan apa yang dikerjasamakan. Itu. Nah, kalau jenis musyarakah berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, ada 4. Ada ainan, ada abadan, ada wujuh, dan ada mufawwadhah. Kita bahas satu persatu. Musyarakah inan. Musyarakah inan adalah kerjasama modal untuk membuka usaha yang dilakukan bersama. Jadi intinya modal bersama, usaha bersama, dilakukan sendiri, tidak pakai orang lain. Itu yang dinamakan musyarakah ainan. Untuk yang kedua, itu ada musyarakah
abedan. Apa itu musyarakah abedan? Musyarakah abedan, kata kuncinya adalah skill. Apa itu? Bagaimana itu? Kerjasama antar mitra yang punya skill yang sama. Misalnya, sesama dokter membuka klinik. Sesama dokter membuka klinik. Kalau kita misalnya nanti suatu saat nanti ya teman-teman, insya Allah, sesama akuntan membuka kantor jasa akuntansi. Nah, itu bisa. Itu namanya musyarakah abedan. Sudah tahu sampai di sini ya? Yang ketiga, musyarakah wujuh. Kalau wujuh, ini kerjasama membeli barang dengan menggunakan nama baik salah satu mitra, lalu menjual barang tersebut. Kemudian keuntungan dibagi bersama, sesuai kesepakatan tentunya. Kata kunci di sini, beli, jual, bagi. Beli barang, tapi pakai nama salah satu mitra, dijual, keuntungannya dibagi bersama. Itu yang dinamakan musyarakah wujuh. Kalau musyarakah mufawadah, itu adalah para mitra memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang dari awal hingga akhir dan diserahkan ke mitra pengelola. Kalau ini pakai orang ketiga. Entah orang itu, entah mitra yang punya modal, ya, punya aktivitas, punya utang piutang, ada atau tidak, usahanya tetap berjalan. Jadi begitu. Ada 4 jenis musyarakah berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat. Kalau jenis musyarakah berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, ada 2, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah mutanakisho. Nah, di sini. Yang pertama dulu kita bahas. Musyarakah permanen. Yang namanya permanen maka bersifat tetap. Maka musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Tetap. Yang kedua, jenis yang kedua adalah musyarakah menurun atau bisa disebut dengan musyarakah mutanakisho, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Bisa dipahami? Nah, analoginya begini. Kalau teman-teman awalnya punya usaha, kongsi-kongsi ya, bareng temannya, kemudian teman-teman ini menyerahkan kepemilikan kepada teman-temannya teman-teman. Nah, itu namanya musyarakah mutanakisha. Awalnya pemiliknya 2, tiba-tiba tinggal 1. Gitu. Banyak kejadian seperti ini? Banyak. Oke. Selanjutnya ya, rukun transaksi musyarakah. Ada 2 pihak transaktor, yaitu apa? Pemilik dana dan pengelola dana. Entah itu dikelola mandiri, bareng-bareng, ya, atau pakai pihak ketiga. Yang kedua, ada objek musyarakah, modal, kerja, serta keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, ijab kabul, yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Ada kesepakatan di sini. Ada 3 rukun transaksi, yaitu transaktor, objek, dan ijab kabul. Seperti yang kemarin ya, sama. Cuman bedanya sistemnya, skemanya. Pengawasan syariah, transaksi musyarakah oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi semua yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, DPS. Nah, di situ tidak asal bergerak, bertransaksi, diawasi. Untuk apa diawasi? Untuk memastikan bahwa transaksi sudah dilakukan dengan benar. Apa saja? Yuk kita lihat yang pertama.
Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan syariah transaksi musyarakah yang pertama untuk meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Perhitungan bagi hasilnya. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah. Persetujuan. Ada persetujuannya enggak? Nah, di situ. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Rukunnya apa tadi? Masih ingat ya? Yang selanjutnya, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Ini tentang halal haramnya yang sudah kita bahas dulu. Kalau konvensional, boleh halal, boleh haram. Kalau lembaga keuangan syariah, hanya yang halal. Kalau haram, disemprit nanti sama Dewan Pengawas Syariah. Yuk, kita langsung ke teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Kita review dulu. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva terdiri dari apa? Aset atau harta. Harta sama dengan utang plus modal plus dana syirkah temporer. Jadi plusnya itu dana syirkah temporer khususnya di lembaga keuangan syariah. Kalau dulu dikonvert hanya HUM, harta, utang, modal. Kalau sekarang tinggal nambahin satu, yaitu dana syirkah temporer. Oke, kita langsung ke contohnya. Saya bacakan ya. Contoh, pada tanggal 2 Februari 2000 XA, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi, membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyeknya adalah 80 juta. Kontribusi bank 60 juta. Nanti banknya ini 60 juta ini tidak langsung keluar semuanya. Cash, kontan, semuanya full. Tidak, tapi bertahap. Tahap pertama sebesar 35 juta dilakukan tanggal 12 Februari. Pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret. 2 transaksi. Maka nanti jumlahnya juga 2. Kalau kontribusi Bu Nasibah itu 20 juta. Kita lihat di sini ya, musyarakahnya kelihatan ya. Ada 2 yang menyetorkan dana, yaitu bank dan juga nasabah. Beda dengan mudharabah. Kelihatan ya bedanya di sini ya. Oke, lanjut ya. Sekarang, nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil, Bu Nasibah 75% dan BMS 25%. Ini untuk perhitungan. Kalau bagi hasil, kalau ada hasilnya, kalau ada untungnya. Kalau rugi, maka sebesar porsi modal. Perhatikan di situ. Periodenya selama 6 bulan. Ya, dari Februari sampai kapan? Dihitung sampai 6 bulan. Lanjutannya, biaya administrasi sebesar 600.000, yaitu diperoleh dari 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil laba bruto diperoleh dari selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank setiap 3 bulan, yaitu tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2000 XA. 2 kali ya, 2 kali. Setiap 3 bulan. 3 bulan dikali 2 kali, maka 6 bulan. Sesuai dengan periodenya. Skema pelunasan pokok, musyarakah permanen. Nah, kalau permanen, maka tetap terus dari awal sampai akhir. Masih ingat ya? Yang tadi ya? Masih ingat. Dan akadnya berakhir tanggal 2 Agustus 2000 XA. Yuk kita langsung ke penjurnalannya saat akad disepakati. Jadi
Bank membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah dan mendebit rekening untuk biaya administrasi. Bagaimana caranya? Nah, ini saat akad. Saat akad, maka tanggal 2 itu bank sudah memiliki kewajiban. Kewajiban untuk apa? Kewajiban untuk mengeluarkan dana. Dana sebesar 60 juta. Kewajiban bertambah di sebelah kredit. Tanggal berapa? 2 tadi sudah akad. Ya, oke ya. Besok dibayarkan ya. Oke ya. Nah, saat itu tanggal 2, maka bank sudah merasa punya utang. Utang kewajiban, liabilitas sama saja. Kewajiban bertambah di sebelah kredit. Kredit bertambah. Kewajiban bertambah di sebelah kredit sebesar 60 juta. Lawannya adalah pos lawan komitmen administrasi pembiayaan. Lawannya di sini. Terus tadi ada apa lagi? 600.000 ini apa? Biaya administrasi. Dibayarkan oleh siapa? Oleh nasabah, Bu Nasibah. Maka bagi bank dapat uang berupa kas. Kas bertambah di sebelah debit karena termasuk golongan harta. Itu kalau tunai. Kalau Bu Nasibahnya ngasih uangnya tunai. Kalau Bu Nasibahnya bilangnya, ya udah ambil dari rekeningku aja. Kalau begitu, maka rekening nasabahnya Bu Nasibah itu berkurang. Kalau bertambah itu kan dikredit. Kan termasuk dana syirkah temporer. Maka kalau berkurang di sebelah debit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Nomor 2, saat penyerahan pembiayaan musyarakah. Tanggal 2 akad, kemudian tanggal 12 penyerahan uang. Transfer, nggak cash. Gimana? Bisa dibayangkan ya? Yang bertambah di rekeningnya Bu Nasibah. Tanggal 12 Februari dan 2 Maret, Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta. Kita lihat jurnalnya. Ditransfer, maka menerima berapa? Kasnya ya. Kasnya berkurang. Kalau tunai. Karena ini mentransfer, maka yang bertambah adalah rekeningnya Bu Nasibah, bertambah sebesar 35 juta. Untuk apa? Untuk pembiayaan musyarakah, bertambah di sebelah debit 35 juta. Karena sudah dibayarkan, maka kewajiban yang tadi dicatat pada tanggal 2 sudah hangus. Kewajiban dinolkan. Dinolkan sebanyak yang sudah dicairkan. Maka kewajiban berkurang di sebelah debit sebesar 35 juta. Itu untuk yang tanggal 12. Tanggal 2, saat penyerahan pembiayaan musyarakah tahap kedua. Gimana ini? Sama dengan yang pertama tadi. Bagaimana yang pertama tadi? Ini sama. Yuk kita lihat. 25 juta. Kewajibannya berkurang. Kewajiban berkurang di sebelah debit. 25 juta. Hangus akadnya tadi yang punya kewajiban berkurang. 25 juta. Pembiayaan musyarakah bertambah kan? Bertambah. Debit. Bank mengeluarkan uang kalau pakai cash. Kalau ditransfer, maka menambah rekeningnya Bu Nasibah. Rekening nasabah Nasibah sebesar 25 juta bertambah. Itu ya. Yang ketiga sekarang, saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Berikut adalah realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2000 XA dan 2 Agustus 2000 XA. Berapa labanya? Labanya ternyata ada 14 juta pada masa panen pertama. Masa panen kedua ternyata dapat berapa? 16 juta. Porsi bank tadi 25%. Maka bank itu akan mendapatkan 3,5 juta dan 4 juta. Tanggal pembayarannya 2 Mei dan 12 Agustus. Itu seperti kesepakatan tadi. Nah,
Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk. Masa panen pertama, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Bagi hasil bersamaan. Kalau yang masa panen kedua, berbeda. Maka muncullah apa? Piutang. Nah, di situ. Oke, sekarang yang langsung dulu. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Misalkan, untuk pembayaran bagi hasil musyarakah masa panen pertama, Bu Nasibah langsung membayar bagi hasil. Untuk bank syariah, langsung ditransfer atau langsung pakai cash boleh. Tidak ada keterangan di sini. Jadi bisa, di sini ada ataunya. Waktu tanggal 2 Mei, bank itu menerima cash. Kas kalau dibayarkan tunai. Ini 3,5 juta. Kas bertambah di sebelah debit 3,5 juta. Kalau transfer, maka mengurangi apa? Rekening guna sabah. Bunasabah, bukan Bunasibah. Maaf ya, Bunasibah. Rekening Bunasibah berkurang di sebelah debit. Karena bank mendapatkan uang, nah ini maka pendapatannya bertambah. Pendapatan bagi hasil musyarakah bertambah di sebelah kredit. Masih ingat ya, HUMPB, harta utang modal pendapatan beban. Harta bertambah di sebelah debit. Utang modal pendapatan berdasarkan apa? Debit atau kredit bertambah di sebelah mana? HBD. Harta beban bertambah di sebelah debit, maka selainnya adalah kredit. Karena ini selain harta dan beban, maka pendapatan bertambah di sebelah kredit sebesar 3,5 juta. Oke. Kalau sekarang yang berbeda, maka muncullah akun piutang karena belum diterima. Jadi tanggal 2 Agustus itu sebenarnya sudah dapat tapi belum menerima cashnya. Maka muncullah piutang. Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah. Bank mempunyai piutang pada saat itu sebesar 4 juta. Ini disebut pendapatan bagi hasil musyarakah. Pendapatan bagi hasil musyarakah bertambah di sebelah kredit. Namun karena tidak dalam bentuk nyata, maka dibentuklah akun piutang, bukan kas, bukan mengurangi rekening nasabah. Nanti kalau sudah dibayarkan, baru bertambahlah kasnya bank atau rekening nasabahnya berkurang. Itu kalau mengambil dari rekening nasabahnya, Bunasibah tadi ya, itu sudah dibayarkan maka piutangnya berkurang. Tuh, berkurang. Ini mengenolkan pendapatan, mengenolkan ini. Ya, mengenolkan ini memunculkan lagi ini pendapatan 4 juta. Jadi ini hangus ini itu, menghanguskan ini, mengenolkan ini. Yang dua tengah ini loh ya. Jadi nanti biar muncul kas pendapatan. Tapi karena tadi dicatatnya piutang debit kreditnya pendapatan, maka dihapus dulu. Hapusnya seperti ini. Piutang debit dihapus jadi kredit. Pendapatan bagi hasil musyarakah yang tadi, kredit dihapus jadi debit. Tapi dimunculkan lagi ini. Biar bisa pas kas debit pendapatan kredit. Itu ya. Yang terakhir, saat akad berakhir. Alternatif yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalkan, pada tanggal 2 Agustus 2000 XA, saat jatuh tempo, Bu Nasibah melunasi pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta rupiah. Maka jurnal transaksi tersebut adalah bisa mampu. Nah, kalau mampu, maka menerima apa? Pengembalian uang toh? Nah, uang. Uang dalam bentuk kas atau dalam bentuk transferan. Tapi kalau bank kan tinggal memotong rekeningnya nasabah. Kas golongan harta bertambah di sebelah debit 60 juta. Memotong, mengurangi rekening nasabah, ya berkurang di sebelah debit sama. Jadi salah satu nih ya, ini atau gitu.
Terus tadi kan waktu mencairkan pembiayaan kan pembiayaan musyarakahnya debit. Karena sudah dilunasi, maka dihanguskan, dienolkan. Awalnya tadi waktu pencairan pembiayaan itu debit, maka sekarang dinolkan jadi kredit sebesar 60 juta. Sudah lunas. Ya, bye-bye lunas. Alhamdulillah itu alternatif yang pertama. Kalau yang kedua bagaimana? Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalkan pada Bu Nasibah tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jumlah pada saat jatuh tempo tersebut adalah gimana? Ya sudah, dibuat piutang. Harusnya sudah habis, tapi karena belum menerima uangnya, maka dibuatlah akun piutang. Piutang itu apa? Ya, kita nanti bisa menagih kepada Bu Nasibah. Kita itu dalam bentuk bank. Jadi kalau akuntansi itu memposisikan diri sebagai akuntannya dalam lembaga keuangan syariah. Oke. Nah, nanti itu tadi kan resikonya ya, resikonya kalau belum mampu melunasi. Kalau di kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo, maka jumlahnya piutangnya dihapus. Nah, bagaimana menghapusnya? Tadi kalau piutang bertambah di debit, maka kalau dihapus piutang berkurang di sebelah kredit, jadi nol piutangnya. Piutangnya nol, jadi kas, berubah wujud jadi kas. Kas bertambah di sebelah debit 60 juta. Kalau Bu Nasibah itu memberikannya secara tunai, kalau lewat rekening memotong uang di rekening Bu Nasibah, maka tinggal rekening Bu Nasibah tinggal di-cut aja, dipotong, maka dipotong berkurang di sebelah debit. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.